Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Fiza Ofira dengan NIM 2023-143634 dari kelas 2 KI Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Di materi pembahasan kita kali ini mengenai pendidikan Pancasila, tentunya kita akan membahas tema pokok yang bertemakan menginterpretasikan peristiwa sejarah dalam setiap periode untuk menentukan nilai-nilai persatuan Indonesia. Interpretasikan peristiwa sejarah dalam setiap periode untuk menemukan nilai-nilai persatuan Indonesia. Dikutip dari buku Pancasila Diklat Ujian Dinas Tingkat 1 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI, unsur ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial atau yang biasa kita kenal dengan nilai-nilai Pancasila ini sejak tahun 1945 atau sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu dari zaman prasejarah, zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Hal itu masuk dalam tata kehidupan pemerintahan dan nilai-nilai masyarakat yang dimana nilai-nilai Pancasila dapat dihayati dengan mengingat kembali bagaimana sejarah lahirnya Pancasila tersebut pada 1945 yang lalu. Pada dasarnya, Pancasila merupakan sebuah perwujudan nilai nyata yang dimiliki di mana seharusnya diyakini kebenarannya oleh masyarakat sebagai pedoman filsafat negara dan juga tata kehidupan bermasyarakat yang dihayati tanpa adanya rasa terpaksa sebagai warga Indonesia yang baik dan warga negara yang memiliki jiwa nasionalisme. Nilai luhur perumusan Pancasila ini bagi bangsa Indonesia adalah nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan dalam perumusan dasar negara Indonesia yaitu terlihat sejak zaman persiapan kemerdekaan, di mana nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia salah satunya tampak terdapat sidang BPUPKI, yang dimana Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini telah mencari strategi bagaimana untuk melakukan suatu perumusan. Nilai luhur proses perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia juga terlihat dalam sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang sudah sejak lama mencari strategi untuk mempersiapkan proklamasi dan mengujikan kemerdekaan yang bakalan ada di Indonesia. Contoh bermusyawarah untuk menghasilkan mufakat. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila terdiri atas dua suku kata yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau sendi. Jadi Pancasila ini berarti 5 dasar. Pancasila ini juga termasuk 5 dasar ataupun 5 unsur yang dijadikan pedoman hidup dalam bermasyarakat, baik kehidupan berbangsa maupun negara di Kesatuan Negara Republik Indonesia ini. Sebelum masa kemerdekaan tentunya ada beberapa peristiwa yang telah diperjuangkan. Salah satunya peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menjadi tonggak sekaligus tapak sejarah yang sangat penting bagi perjalanan dan keberadaan Indonesia. Melalui peristiwa Sumpah Pemuda, para pemuda memandangkan dan mengumandangkan tekad mulia yaitu menyatukan Indonesia sebagai satu bangsa. Selama abad ke-18, Verenigde Oost-Indisch Company yang disingkat dengan VOC memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan ini yaitu merupakan salah satu perusahaan dagang Belanda yang telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia sejak awal 1600-an. Tetapi pada abad ke-18 mulailah pengembangan dan mengembangkan minat untuk bertangan dengan dunia politik. Sehingga politik yang terjadi ini melibatkan beberapa pribumi yang ada di Indonesia untuk melakukan perlawanan dan juga perdagangan mengikuti taktik strategi kekuasaan mereka. Peristiwa Sumpah Pemuda dan adanya juga pengkhianatan PKI serta kesaktian Pancasila. Sejak Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945 sampai sekarang di masa reformasi, sudah pernah terjadi beberapa pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tujuan kelompok tersebut adalah untuk merebut kekuasaan dari pemerintahan yang sah dan ingin menafikan Pancasila dari pandangan negara Indonesia. Negara Indonesia ini sangatlah penting untuk kita berdasari dengan landasan fondasi Pancasila.
upaya mengganti dengan bentuk lain, yaitu seperti ideologi komunisme ataupun liberal. Adapun peristiwa pemberontakan PKI, yaitu adanya peristiwa pemberontakan yang dimana para pahlawan yang tidak melakukan kesalahan yang terjadi pertama di Indonesia, yaitu peristiwa pemberontakan yang terjadi berpusat di Madiun, Jawa Tengah pada tahun 1948. Nah, pada tahun 1948 tadi pemberontakan pertama, kemudian PKI melakukan pemberontakan kedua yaitu di Jakarta pada tahun 1965. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa G30S PKI ataupun Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia yang menjadi salah satu sejarah pahitnya bagi pemerintahan Indonesia pada masa itu. Karena pada masa itu banyaknya pahlawan maupun jenderal-jenderal berpangkat tinggi yang gugur pada saat itu juga. Sekitar 56 tahun silam, PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh, hingga petani maupun pribumi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, latar belakang G30S PKI. Secara umum, G30S PKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan juga komunisme. Nasakom yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yaitu dari tahun 1959 sampai dengan 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hari lain yang menyebabkan mencuatkan gerakan yang menewaskan para jenderal inilah yang menyebabkan ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga para PKI ini. Pertentangan pun muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan, Presiden Soekarno juga turut melatar belakangi pemberontakan G30S PKI. Menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini merupakan salah satu perbuatan yang tidak mencerminkan jiwa-jiwa nasional dan juga patriotisme. Dan negara ini dijadikannya sebagai negara komunis, menyingkirkan para TNI Angkatan Darat dan merebutkan kekuasaan pemerintahan. Mewujudkan cita-cita PKI merupakan salah satu landasan ideologi komunis dalam pembentukan sistem ketatanegaraan yang sangat tidaklah etis untuk warga negara yang baik. Dan pemerintahan yang digunakan sebagai wujud untuk mewujudkan masyarakat komunis. Mengganti ideologi Pancasila ini sebagai menjadi ideologi komunis yang dilakukan oleh Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme. Jadi, rangkaian komunisme ini merupakan salah satu strategi ataupun titik acuan daripada peristiwa G30S PKI ini secara nasional dan merupakan rangkaian kegiatan komunisme internasional. Tentunya sebelum kemerdekaan adanya masa prasejarah yang dimana Indonesia sudah memiliki konsep ketuhanan secara sederhana berdasarkan tingkat kecerdasan manusia saat itu, yaitu dengan menganggap adanya sebuah kekuatan di luar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia, disebut juga dengan prinsip animisme. Selain itu, manusia prasejarah juga berkeyakinan setiap benda-benda memiliki kekuatan yang berupa roh gaib, yang dimana memberikan pengaruh pada kehidupan manusia, yang disebut juga dengan kepercayaan dinamisme. Manusia prasejarah juga sudah memiliki konsep kepemimpinan dengan seorang kepala suku atau kepala kelompok. Di antara mereka juga sudah mempunyai kemampuan yang terjalin persatuan di antara setiap kelompok-kelompoknya. Kemudian adanya masa sejarah. Masa sejarah ini di mana manusia sudah berkembang sehingga kehidupannya pula berkembang. Manusia memiliki konsep ketuhanan yang lebih maju, yaitu dengan menganut sebuah agama. Agama yang mula-mula berkembang di Indonesia yaitu adanya agama Hindu dan juga Buddha. Konsep keadilan juga telah ditegakkan dengan adanya hukum-hukum yang telah dibuat di setiap kerajaan yang baik masa Hindu-Buddha maupun Islam, yaitu pada zaman Kerajaan Demak. Sedangkan pada zaman modern, keadilan ditegakkan dengan dibuatnya hukum-hukum tertulis dan ditegakkannya peraturan-peraturan yang dibuat oleh beberapa lembaga penegakan hukum. Muncul juga Kerajaan Sriwijaya yang berusaha menyatukan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha lainnya, terutama di Nusantara ini, yang dimana memiliki posisi maritim yang kuat. Pada puncaknya,
Kemudian, interpretasi zamannya peristiwa sejarah. Pada zaman sejarah Indonesia kuno, terdapat dua kerajaan yang bertujuan menyatukan Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit meninggalkan beberapa karya besar seperti Nagara Kertagama, yang terdapat di dalamnya istilah Pancasila karangan Empu Prapanca, Kitab Sutasoma yang terdapat di dalamnya ungkapan Bhinneka Tunggal Ika, Tandhana Dharma Mangrua, yang artinya walaupun berbeda, satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang mempunyai tuan yang berbeda. Jadi beberapa kitab yang telah ada sejak zaman dahulu itu telah menganut sistem Pancasila, walaupun mempunyai arti dan makna yang berbeda, tapi mereka memiliki satu tujuan yang sama. Nah, selesai sudah pembahasan kita kali ini, dapat kita simpulkan bahwasanya Pancasila merupakan hasil dari sebuah perjuangan bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena jika kita mempelajari sejarah negara Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, kita akan mengetahui arti sebuah perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Tidak hanya itu, para nasionalis harus merancang dan membuat dasar negara sebagai ideologi negara Indonesia, bahwa ideologi negara Indonesia yang juga disebut sebagai Pancasila sudah ada sejak zaman terdahulu, yaitu dari zaman prasejarah dan juga sejarah, meskipun masih dalam bentuk yang sederhana. Semua sila-sila yang terkandung yang terdapat di dalam Pancasila tentunya memiliki nilai dan merupakan perwujudan dari kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Pada zaman sejarah, masyarakat sudah mengenal peraturan yang terdapat dalam kitab suci Tripitaka dalam ajaran Buddha. Pada zaman kebangkitan nasional juga telah diketahui bahwa yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomo sebagai pemuda-pemuda yang melakukan sebuah organisasi. Gerakan inilah yang merupakan awal gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan, arti kekuatan sendiri yang mempunyai nilai-nilai yang harus diwujudkan oleh negara itu sendiri. Jadi kemerdekaan ini tidak hanya semata-mata diberikan secara percuma oleh negara asing, akan tetapi merupakan salah satu perjuangan hasil dari Indonesia. Nah, itulah kesimpulan dari pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dan apa yang telah kita dapatkan dapat bermanfaat dan kita terapkan untuk kita dan untuk masa depan nanti. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.